Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan materi kita tentang susunan kalimat dasar. Bahwa susunan kalimat dasar yaitu jumlah itu ada 4. Ini telah kita pelajari pada video yang ketiga, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah dzarfiyah, jumlah syartiyah. Ya, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Kemudian jumlah dzarfiyah adalah kalimat yang diawali dengan harf jar atau dzarfu makan, kata keterangan tempat. Dan jumlah syartiyah adalah kalimat yang diawali dengan perangkat syarat. Ini kemarin sudah kita bahas pembagiannya dan kita telah mempelajari jumlah ismiyah, dan sekarang kita akan mempelajari jumlah fi'liyah dan jumlah dzarfiyah serta jumlah syartiyah insyaallah. Jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Jumlah fi'liyah memiliki rukun. Yang pertama adalah fi'il dan fa'il. Rukun daripada jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il, yaitu fi'il itu kata kerja dan fa'il itu pelaku daripada pekerjaan tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya ini jika kata kerjanya berjeniskan fi'il lazim. Fi'il lazim itu artinya apa? Kata kerja yang tidak memerlukan objek. Ya. Dan juga kata kerjanya yaitu aktif. Artinya apa? Aktif disebutkan pelakunya. Nah, contohnya apa? Nama Zaidun. Zaid telah tidur. Zaid telah tidur. Nama ini kata kerja. Nama Zaidun jumlah fi'liyah, yaitu karena diawali dengan kata kerja. Dan nama adalah kata kerja yang berbentuk lazim, dan ia adalah aktif disebutkan pelakunya. Pelakunya siapa? Zaidun. Fa'ilnya adalah Zaidun. Nama fi'il Zaidun sebagai fa'ilnya. Kemudian jika kata kerjanya berbentuk fi'il muta'addi, yaitu kata kerja yang memerlukan objek, dan ia adalah aktif, mabniun lil ma'lum, yaitu disebutkan pelakunya, maka rukunnya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, yaitu maf'ul bih itu adalah objek. Ya, maf'ul bih adalah objek. Contohnya adalah qara'a. Qara'a ini adalah kata kerja muta'addi, yaitu fi'il muta'addi, kata kerja yang memerlukan objek. Ketika kita membaca, menyatakan kalimat qara'a Zaidun, Zaid telah membaca, maka di pikiran kita Zaid ini membaca apa? Nah, maka diperlukanlah objeknya, karena qara'a ini adalah kata kerja yang memerlukan objek, dan objek dalam bahasa Arab dinamakan adalah maf'ul bih. Ya, maka rumusnya jumlah fi'liyah, fi'il muta'addi, fa'il, kemudian maf'ul bih. Pelakunya adalah Zaidun, fa'ilnya, sedangkan ad-darsa sebagai maf'ul bihnya. Qara'a Zaidun ad-darsa, Zaid telah membaca pelajaran. Kemudian apabila kata kerjanya yaitu fi'ilnya berupa kata kerja yang pasif, yaitu kata kerja yang tidak disebutkan pelakunya, ya, tidak disebutkan pelakunya, mabniun lil majhul, maka rukunnya adalah fi'il yang pasif, ya, ditambah dengan naibul fa'il, pengganti daripada fa'il yang tidak disebutkan tersebut. Ya, contohnya apa? Quri'a ad-darsu, ya, pelajaran telah dibaca. Kalimat pelajaran telah dibaca ini tidak disebutkan siapa yang membacanya, makanya dinamakan adalah kata kerja pasif, ya, karena tidak disebutkan siapa yang membaca pelajaran. Nah, untuk teman-teman sekarang sebagai pembelajar pemula, tidak usah dipusingkan bagaimana cara mengubah dari kata kerja yang aktif menjadi kata kerja yang pasif. Insya Allah pelajaran kita ini bertahap. Nanti akan ada waktunya materi tata cara merubah dari aktif menjadi pasif.
jumlah dzarfiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan harfu jar atau dzarfu makan, kata keterangan tempat. Rukun daripada jumlah dzarfiyah yaitu yang pertama adalah harfu jar, isim majrur atau mubtada muakhar, mubtadanya diakhirkan, ya, berbentuk nakiroh. Ya, contohnya adalah fi ini adalah harfu jar. Ya, di sana ada beberapa harfu jar, nanti akan kita pelajari. Ya, tidak usah pusing apa itu harfu jar, contohnya apa saja nanti akan kita pelajari tentang harfu jar ini. Kemudian adalah diawali dengan harfu jar, kemudian isim majrur. Ya, isim majrur yaitu ada isim yang dibaca jar. Ya, dibaca jar untuk lebih mudah dipahami adalah dibaca kasroh, diharakati kasroh terlebih dahulu. Kemudian mubtada muakhor, ya susunannya ya harfu jar, kemudian isim majrur, kemudian mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan, ya. Mubtada muakhor adalah mubtada yang diakhirkan karena asalnya adalah mubtada itu di awal kalimat, karena mubtada itu adalah isim di awal kalimat, tetapi pada jumlah dzarfiyah ini mubtadanya diakhirkan karena mubtadanya berbentuk isim nakiroh, yaitu isim yang tidak dilekati oleh al. Talibun nakiroh karena tidak dilekati oleh al, ya, alif lam. Kemudian juga karena kenapa mubtadanya diakhirkan? Karena didahului oleh harfu jar. Suatu kalimatnya diawali dengan harfu jar. Contohnya adalah fil masjid, ya, fi ini harfu jar, ya, masjidi. Kemudian diakhirkan, wajib diakhirkan karena mubtadanya berbentuk nakiroh, tidak pakai al, ya. Harfu jar jumlah dzarfiyah, ya, ini tidak usah dipusingkan lagi, ini sekedar pengenalan, tapi ketika nanti praktek, ketika latihan ini sangat mudah sekali, ya, susunan jumlah dzarfiyah ini, ya. Lihat mubtadanya talibun sebagai mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan, berbentuk nakiroh, tidak dilekati oleh alif lam. Kemudian juga dzarfu makan, ya, apabila diawali oleh dzarfu makan, kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat itu contohnya banyak, ya, seperti di depan, di belakang, di samping, di kanan, di kiri, di bawah, dan di atas. Tapi kita ambil contohnya yang pertama adalah amama saja, ya, amama di depan, ya. Rumusnya sama dengan diawali dengan harfu jar tadi, yaitu dzarfu makan, ya, isim majrur, yaitu karena isim setelah dzarfu makan ini dibaca jar. Begitu juga isim yang dibaca terletak setelah harfu jar ini dibaca jar juga, dikasrohkan, ya. Jadi isim yang terletak setelah kata benda terletak setelah harfu jar dibaca kasroh, kata benda yang terletak setelah dzarfu makan dibaca kasroh juga, ya. Contohnya adalah amamal masjidi talibun, mubtadanya diakhirkan. Ingat, mubtada seharusnya letaknya di depan, tetapi ia diakhirkan dikarenakan mubtadanya nakiroh, tidak dilekati oleh al, isimnya tidak dilekati oleh al, kemudian kalimatnya diawali dengan harfu jar atau dzarfu makan, ya. Talibun sebagai mubtada yang diakhirkan atau mubtada muakhor. Selanjutnya adalah jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah memiliki rukun, ya. Apa itu rukunnya jumlah syartiyah? Jumlah syartiyah memiliki rukun, ya. Jumlah syartiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan perangkat syarat, maka ia memiliki rukun perangkat syarat, jumlah syarat, dan jawab syarat. Perangkat syarat ini, ya, perangkat kalimat jumlah syartiyah ini ada yang perangkat syarat ini ada yang menjazmkan dan ada juga yang tidak menjazmkan, ya. Yang tidak menjazmkan, maksudnya menjazmkan itu apa? Yaitu mensukunkan, misalnya fi'il mudhari, mensukunkan fi'il mudhari, atau menghilangkan huruf nunnya, hilang huruf nun fi'il mudhari'nya, atau menghilangkan huruf ilatnya, alif waw ya, pada fi'il mudhari' yang mu'tal. Nah, ini adalah maksud daripada menjazmkan, tapi saya harapkan
para pembelajar tidak mengambil pusing untuk istilah ini karena kita belum belajar. Nanti dengan adanya latihan maka akan semakin paham apa itu arti jazm sebenarnya, ya. Contohnya adalah kalimat in tanam mubakkiron tastaikid mubakkiron, ya. In, ya. In ini adalah perangkat syarat yang menjazmkan fi'il mudhari', ya. Tanam ini adalah fi'il mudhari', nama yanamu tidur, ya. Tanamu, nama yanamu tanam, ya. Tanam, kamu tidur, ya. Maka kita perhatikan sukun, ya, karena ini adalah perangkat yang menjazmkan, mensukunkan fi'il mudhari'. In tanamu bakiron, tanamu bakiron adalah jumlah syarat jika kamu tidur lebih awal, ya. Tastaikid mubakkiron, kamu akan bangun lebih awal. Kamu akan bangun lebih awal ini atau sebagai jawab syarat, ya, sebagai jawab syarat. Maksudnya jumlah syarat ini adalah yaitu bahwa jawab syarat akan didapatkan, akan diperoleh apabila jumlah syarat ini dikerjakan, apabila jumlah syarat ini dilakukan. Nah, maka kamu akan mendapatkan jawab syarat, kamu akan bangun lebih awal, maka syaratnya apa? Ya, kamu tidur lebih awal. Ini adalah bahasa sederhananya seperti itu. Jadi, kamu akan bangun lebih awal, syaratnya kamu tidur lebih awal. Dan kalau kamu tidak tidur lebih awal, maka kamu pun tidak akan bangun lebih awal. Contohnya yang lain adalah man yazra yahsud. Man ini adalah perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari' juga, ya. Yazra fi'il mudhari' adalah jumlah syarat memanen. Man siapa saja, siapa-siapa, yazra yang menanam. Fi'il mudhari' dijazmkan. Perhatikan ada sukun di akhirnya, ya. Yahsud, ya, dia dijazmkan juga, karena ia menjadi jawab syaratnya. Man sebagai perangkat syarat, kemudian yazra jawab syarat, jumlah syarat maksudnya, ya. Yazra menanam itu jumlah syaratnya, kemudian yahsud, ya, yahsud sebagai jawab syarat. Maka orang yang memanen itu akan didapatkan apabila orang tersebut menanam, ya. Jadi kalau dia tidak menanam maka dia tidak akan memanen. Ini maksud daripada jumlah syarat dan jawab syarat pada jumlah syartiyah. In dan man ini adalah salah satu perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari', menjazmkan jumlah syarat dan jawab syarat. Kemudian apabila ada kalimat yang didahului oleh perangkat yang tidak menjazmkan, selanjut pembahasannya kita kali ini. Selanjutnya jumlah syartiyah yang didahului oleh perangkat yang tidak menjazmkan. Jumlah syartiyah yang didahului oleh perangkat yang tidak menjazmkan. Contohnya adalah lau ihtaramtan nasa lahtaramuka. Lau ihtaramtan nasa lahtaramuka. Seandainya adalah lau ini adalah perangkat yang tidak menjazmkan. Ihtaramtan nasa, kamu menghormati manusia, lahtaramuka, pastilah mereka akan menghormatimu, ya. Lau ini adalah perangkat yang tidak menjazmkan. Kemudian ihtaramtan nasa yaitu sebagai jumlah syarat, ya. Kalau seandainya kamu menghormati manusia, lahtaramuka, ya, pastilah mereka akan menghormatimu, ya. Lahtaramuka sebagai jawab syarat. Mereka manusia akan menghormatimu seandainya kamu menghormati manusia. Kemudian contoh yang lain adalah idza maritta fadhhab ila tabibi. Idza maritta fadhhab ila tabibi. Idza adalah perangkat yang tidak menjazmkan, fi'il mudhari' tidak menjazmkan, ya. Yang tidak menjazmkan. Kemudian maritta, engkau sakit, ya, apabila kamu sakit. Idza apabila maritta, kamu sakit, sebagai jumlah syaratnya fadhhab ila tabibi.
fadhhab ilat tabibi, maka pergilah ke dokter. Ya. Fadhhab ilat tabibi sebagai jumlah syarat. Ya, ini adalah contoh daripada jumlah syartiyah yang didahului oleh perangkat yang menjazmkan dan juga didahului perangkat yang tidak menjazmkan. Dan alhamdulillah pelajaran pengenalan daripada metode tatbiki jilid 1 ini sudah dijelaskan, dan insya Allah nanti sesi-sesi berikutnya adalah latihan untuk menambah pemahaman dan lebih memudahkan akan istilah-istilah yang telah kita pelajari. Dan ringkasannya dalam jumlah susunan kalimat tadi, yaitu jumlah ismiyah, kemudian adalah jumlah fi'liyah, kemudian jumlah dzarfiyah, dan jumlah syartiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, contohnya adalah hada qalamun, ini adalah sebuah pena. Kemudian jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja, yanamu Muhammad. Kemudian jumlah dzarfiyah kalimat yang diawali dengan harfu jar atau dzaraf, fil madrasati talibun. Kemudian jumlah syartiyah contohnya adalah man yata'allam yanjah, barang siapa yang belajar ia lulus. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup sesi pelajaran kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.